Sampaikan sabdamu, hamba bersembunyi di balik salibmu. Beri makan domba-domba kesayangan dan umat pilihan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Hari ini Kau akan kenyangkan kami pulang. Kami membawa rema-rema, bukan remah-remah. Kami membawa roti pulang ke rumah, roti sorgawi itu. Beri hambamu kemampuan untuk menyampaikannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya, silakan duduk. Praise the Lord. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan begitu manisnya tiap minggu di tempat ini. Dan kemarin tanggal 20 tempat ini diresmikan dengan pemerintahan yang ada dan jemaat menjadi berkat. Senang sekali ya. Mari ambil Alkitab dan catatan khotbah. Hari ini kita akan belajar, kita akan Bible study. Kita belajar dari kitab Hakim-Hakim. Saya berharap Anda bisa melihat hidup Anda di dalam cerita-cerita ini dan memperoleh jawaban Tuhan dalam segala pergumulan. Kebaktian 1 sudah lalu. Ini menu khotbah hari ini, Sermons of the Day. Sekarang kita memasuki khotbah ibadah 2. Saya angkat satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Ehud, dengan judul Pertolongan Tuhan Ajaib Tak Terduga. Karena ayatnya banyak, mari kita sungguh-sungguh konsentrasi untuk mengikuti Bible study ini, yaitu di kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 30. Jadi ayatnya tidak sedikit. Saya langsung saja berhenti di ayat mana, nanti kita mulai dari sana. Bantu saya, karena kalau saya nge-flow kadang-kadang lupa tadi terakhir di ayat keberapa ya. Jadi tolong semuanya fokus. Nanti saya berhenti di ayat-ayat itu memberikan wahyu-wahyu dari Tuhan Yesus. Ayat 12, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kabar lama. Manusia itu pikun rohani, kita cenderung lupa. Bentar lagi mundur, bentar lagi mundur, maju sebentar, mundur banyak. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berhenti sampai ayat 12. Latar belakang cerita ini sama saja. Kita membahas hakim yang kedua. Hakim ke-1 tadi pagi, Otniel namanya. Tapi hakim yang kedua ini selalu begitu pintu masuknya. Selalu dimulai dengan kemunduran rohani. Semua masalah yang tidak datangnya dari Tuhan, Tuhan bukanlah pemberi masalah, by the way. Kalau Tuhan izinkan, masalah itu pasti ada maksud baik di dalamnya. Tetapi ada masalah yang kita cari sendiri. Bangsa Israel alami itu. Selalu dimulai dari kemunduran rohani. Makanya pentingnya kita membangun kerohanian kita. Tidak peduli musim hidup kita itu apa, sedang dalam masalah atau sedang nyaman, kita harus sedia payung sebelum hujan. Karena hidup ini penuh dengan problema. Dan orang Israel berdosa kepada Tuhan. Di masa nyaman mereka, setelah dibebaskan oleh Otniel, hakim pilihan Tuhan, mereka jatuh lagi ke dalam dosa, dalam penyembahan berhala, terutama penyembahan Baal dan penyembahan Asyerah. Kita lihat ayat 12 lagi, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kata pula di sana menandakan bahwa mereka masuk ke lubang yang sama. Kita punya kebiasaan buruk lah, setiap kita itu punya area kambuh. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita itu ada kelemahan pribadi. Mereka jatuh pula, berarti jatuh di kubangan yang sama. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi kuasa atas orang Israel. Sebenarnya ya, kita itu nggak bisa dikalahkan. Kita boleh mengalami ujian, anak-anak Tuhan tuh nggak bisa kalah. Sampai kita itu dikalahkan, kalau itu bukan salah kita, pasti ada maksud Tuhan untuk mempromosikan. Tapi kalau kita itu dikalahkan karena ulah kita sendiri, setan itu bisa berkuasa atas hidup orang-orang percaya. Sebenarnya orang Kristen nggak bisa kesurupan, kecuali kalau berkesinambungan, sudah kronis, dia punya kepahitan atau penyembahan berhala. Makanya itu kalau murtad jangan lama-lama, cepat kembali ke jalan Tuhan. Bahkan orang Kristen nggak bisa diopres atau nggak bisa ditekan sama setan, karena tekanan itu sifatnya di luar. Di dalam kita itu ada Roh Kudus, dia terlebih besar. Yang namanya oppression
Itu nggak perlu terjadi. Paulus di penjara aja bisa tulis surat bersukacitalah katanya kepada jemaat di Filipi. Oppression itu nggak harus terjadi, apalagi depression atau depresi. Saya tidak berkata kalau orang kena depresi itu kita syukuri, kita berkata salah sendiri atau kita kapok-kapokkan. Enggak, kita harus tolong dia. Tapi you don't even have to end up that far. Kita nggak harus berakhir sejauh itu. Dalam perjalanan ada sesuatu yang kita izinkan. Raja Moab itu nggak pernah punya kuasa atas orang Israel. Setan tidak berkuasa atas umat Tuhan, kecuali kalau kita izinkan. Nah, kenapa kalau Tuhan izinkan loh? Karena kita pegang kunci kerajaan. Hidupmu bukan hanya di tangan Tuhan, tapi di tanganmu juga. Karena Tuhan tidak mengambil kehendak bebas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Raja Moab sampai berkuasa atasmu, sampai ada orang Kristen bunuh diri, bukan hanya depression sampai possession, bukan hanya ditekan, bukan hanya depresi, tapi sampai kesurupan, bunuh diri. Nah, harus sampai seterpuruk itu. Pernikahan Kristiani juga harus berakhir sampai ke divorce, ke perceraian. Emangnya sudah nggak ada orang Majus? Apakah tidak ada lagi penasihat-penasihat dalam Tuhan? Masa kasih gagal sih? Kalau mereka sudah terlanjur, sudah cerai, ya sudah. Mari kita sama-sama tempuh plan B dan kita cari jalan terbaik. Tapi kalau yang masih menikah, jangan mikir ke sana. Raja Moab, Eglon itu nggak bisa berkuasa atasmu jikalau engkau tidak mengizinkannya. Tapi Tuhan memberi mereka kuasa atas orang Israel karena orang Israel berdosa. Jangan takut sama manusia. Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak memberikannya kuasa. Sungguhan loh, orang mau beginikan Anda di Facebook, orang mau ngomong apapun di dunia maya, ataupun membencimu di dunia nyata. Kalau Tuhan yang angkat jempol, siapa yang bisa turunkan? Tuhan itu yang punya kuasa. Manusia itu hanya debu dan tanah. Berapa minggu gak mandi sudah kelihatan dakinya. Kita semuanya itu adalah debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Why fear the dust? Manusia memberikan terlalu banyak ruang yang dipikirkan tentang apa yang orang lain katakan. Don't worry lah, gak usah khawatir. Kenapa takut sih sama debu tanah? Hanya karena debu tanah itu bisa berpikir, bisa berbicara, bisa berbuat sesuatu pula. Kalau bukan Allah yang memberi kuasa atas your enemy, kalau bukan Tuhan yang memberi kuasa atas musuh-musuhmu untuk menguasaimu, mereka pun tidak akan berkuasa atasmu. Berarti bisa dibalik dong, kalau Tuhan memberimu kuasa, apa yang bisa dilakukan musuhmu terhadapmu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Manusia itu ujungnya cuma sampai ini loh, sampai nafas terakhir. Jangan takut pada orang yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa melemparkan baik tubuh maupun jiwamu ke dalam api neraka. Ulang lagi, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ini yang harus dihindari. Jangan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu ayat 13, kenapa? Ayat 13 menjelaskan kenapa Israel hancur beneran, sungguhan hancur 18 tahun nantinya. Raja ini, hati-hati ya, mengajak, raja ngajak-ngajak ini, Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Perhatikan sedikit peta zaman purbakala. Israel di sini, di sebelah sininya itu ada Amon, Moab, Sinai, Mesir. Jadi mereka itu bangsa-bangsa di selatan. Moab itu adalah bangsa apa? Moab dan Amon itu masih kerabat terhadap orang-orang Yahudi karena mereka adalah keturunan Lot, hasil incest, hasil perkawinan tidak sah antara Lot dengan putrinya sendiri, menjijikan sekali. Keluar Bani Moab. Bani Moab itu selalu menjadi musuh bebuyutan keturunan Abraham. Moab di bawah itu di dalam zaman Yosua sudah ditaklukkan alias dikalahkan. Karena Moab sudah menjadi pekerja rodi. Tapi lucu ya,
Roda itu berputar selalu. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Makanya kalau kita di bawah jangan minder, percaya Yesus, dia bisa mengangkatmu. Tapi kalau kita di atas, jangan sombong, karena Tuhan masih berkuasa untuk merendahkan. Ingat ya, kalau kita misalnya dalam dunia bisnis itu adalah market leader, tidak forever loh. Tidak peduli gajah sebesar apapun juga, bisa mati karena semut masuk ke telinganya. Ya ini nggak tahu ilmiah nggak, ini hanyalah pepatah. Karena itu yang merasa dirinya semut, jangan merasa kecil. Yang penting gotong royong ya, semut itu kan rame-rame. Yang penting sepakat. Apapun yang bisa Anda lakukan, sepakat dengan keluarga bisa jadi besar. Katakan amin yang percaya. Dan Bani Moab di bawah itu sudah takluk pada Yosua. Tetapi nanti, tahun-tahun kemudian, ratusan, 100 tahunan mungkin, mereka tiba-tiba berubah menjadi penguasa. Loh kok heran ya, anak budak bisa menjadi kuasa, anak bos bisa jatuh miskin. Masih ada loh cerita di dunia ini, OKB, orang kaya baru. Tapi juga masih ada OMB loh, orang miskin baru. Masih ada. Hati-hati, jangan taruh harapan pada harta. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Bukan soal miskin dan kaya. Raja Moab itu sudah jadi orang-orang Rodi, tapi sekarang jadi penjajah. Mau tahu kenapa mereka menang? Karena mereka gandeng Bani Amon. Mereka gandeng Bani Amalek. Amon dan Moab itu tetangga. Amalek kita semua tahu, Amalek itu sangat annoying sekali, sangat mengganggu. Amalek adalah satu bangsa campuran yang suka sekali hantam Israel bagian belakang. Amalek hari ini secara simbolis bicara tentang iblis yang selalu menyerang kelemahanmu yang sama. Itu lagi. Yang suka emosi dipancing terus di situ. Yang jatuh di pornografi begitu pula jatuhnya. Nanti ya yang selalu sukanya judi, gambling, yang sukanya itu spekulasi, nanti ya kalau nggak jaga hati, nggak bangun rohani, nanti sekarang bebas, 10 tahun kemudian nanti akan habis banyak uang lagi. Hati-hati. Amalek itu eksis. Amalek itu bukan bangsa. Bangsa ini sudah punah dalam sejarah. Amalek itu sifat hari ini. Amalek itu roh. Tapi waktu saya baca ayat yang ke-13, kenapa Raja Moab itu bisa berkuasa demikian hebat? Karena dia membawa 7 roh yang lebih jahat. 7 roh yang lebih jahat. Bahwa 6 teman-temannya. Yesus berkata, kalau satu orang itu ditinggalkan sama setan karena Yesus membebaskannya, maka roh jahat itu akan keliling ke tempat-tempat yang kering, mengembara ke tempat gersang. Dan kalau dia melihat tempat itu tersapu bersih, itu bukan holy atau suci, tetapi enggak terisi, itu biasanya orang Kristen yang sudah terima Yesus lalu ya sudah wis tunggu surga. Maka dia akan keliling mengajak 7 roh yang lebih jahat, total 8 akan masuk ke dalam diri orang itu. Raja Moab nggak akan diam ketika dia lawan mereka. Dia ajak Amon, ajak Amalek juga. Anda lihat ya sifat setan ya. Kita lihat dalam berita, misalnya penembakan di Amerika. Wah, tembak di Amerika, ngapain sih lu mau bunuh diri kok ngajak-ngajak orang lain pergi ke mall lagi, dor. Itu yang terjadi di Texas. Lalu yang pertama, dulu sekali, nggak tahu Anda masih ingat nggak, ada orang masuk ke sinema, orang lagi kencan, orang lagi ajak keluarga, lihat film bersama, lihat movie, datang satu orang dengan senapan, mati semua, mati beberapa. Setan itu gitu sifatnya, dia selalu suka ajak-ajak. Makanya sifat umat Tuhan beda. Nanti di ibadah ketiga saya akan ibadah keempat saya akan sampaikan. Kalau Tuhan suruh kita sesuatu, kita harus berani sendirian. Harus berani sendirian. Nanti Tuhan akan kirimkan kawan, tapi waktu langkah pertama, berani sendiri sama Tuhan. Tapi setan tidak begitu. Dia punya satu sifat, selalu ajak teman-temannya, sesama teman penjahat. Dia selalu membawa 7 roh yang lebih jahat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sudah bertobat, kalau hari ini kita nggak jaga hati, 7 roh lebih jahat sudah menunggu di depan pintu. Saya sudah kenal Yesus dari tahun 92, 31 tahun ini saya lahir baru. Sempurna? Enggak. Jatuh bangun dalam kesalahan? Iya. Saya nggak munafik, saya ngomong apa adanya. But saya tidak kembali ke hidup lamaku. Saya tidak kembali. Sebab saya tahu, kalau sampai saya ini meninggalkan Yesus, erosi misalnya saya biarkan bolong-bolong seminggu, lalu 1 bulan saya kompromi, setahunan saya kering, kerontang, saya nggak kejar visi, saya cuman usahakan, upayakan apa yang
bisa saya nikmati 1 tahun, 2 tahun, nggak usah 1 tahun lah. Orang kayak saya mungkin berapa bulan aja semua setan lama saya akan kembali. Nggak ada orang itu sudah lewat imigrasi selama kita masih hidup di dunia ini. Nggak ada. You and I, sekalipun roh kita ini sudah selamat, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tuhan tuh kalau tulis nggak terus tulis, hapus, tulis, nggak. Tapi badanku masih tinggal di dunia. Tubuhku masih di sini, peperangan masih berlanjut. Sebelum saya menghembuskan nafas terakhir, Anda juga, sebelum Tuhan datang kembali. Kita belum aman. Bisa saja saya masuk ke sorga misalnya, tapi sebagai orang yang tidak memperoleh upah, pekerjaannya semua terbakar. Bukankah ada orang-orang yang begitu? Dia dulu Kristen, lalu habis itu jatuh dalam dosa, hidup murtad, terakhir sebelum dia mati, dia bertobat. Seperti Salomo, ya kan? Tapi kan iblis bisa hanguskan masa hidupnya di dunia, sehingga dia kembali ke rumah Bapa, tangan hampa. Setan masih punya satu kuasa terakhir untuk mengalahkan orang-orang yang sudah selamat. Menghanguskan hidupmu di sini, semua potensimu dihancurkan. Dan kalau bisa, setelah Anda tiada, dia bisa hajar dan perangi anak-anakmu. Berdasar apa? Setan itu kalau bergerak, karena dia pendakwa, dia itu punya pegangan. Setan itu gak bodoh, dia gak akan berani melawanmu tanpa ada pegangan dulu. Dia pendakwa siang dan malam, berarti dia profesional. Dia bisa memakai dosa ayah untuk menuduh anaknya. Makanya nanti anak cucunya harus menghadapi naga. Harusnya naga itu dibunuh papa, dibunuh mama, supaya anaknya nanti hadapi cacing saja. Paling tidak hanya hadapi ular beludak. Kesalahan banyak orang adalah dia lengah. Sekalipun dia tahu dia masuk ke sorga, anak cucunya tidak punya masa depan yang indah gara-gara ulahnya. Coba anak orang koruptor, orang yang berbuat ini dan itu merugikan dan melarikan duit orang misalnya, itu anak cucunya akan tidak mudah di masyarakat. Meskipun ada pengampunan Allah, hati-hati dengan 7 roh lebih jahat, karena dia tidak akan selesai di masa hidupmu. Setan itu akan memerangimu selama ada margamu masih hidup di dunia ini sampai Tuhan datang kembali. Make sure hari ini kalau Anda sudah ada di depan, terus lari. Jangan berkata, ongkang-ongkang kaki dan berkata, aku sudah aman. Belum, Bapak Ibu. Belum, saudaraku. Carilah Tuhan, jangan berhenti. Amin. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 15. Jadi kita lihat tadi 18 tahun lamanya, ayat 14 lagi ya. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Katakan 18 tahun. Sedikit bocoran di Kebaktian 1, Otniel itu membebaskan bangsa Israel dari 8 tahun penjajahan. Penjajahan orang Mesopotamia. Ini orang Aram Mesopotamia, bangsa di utara. Sebelum ini, episode sebelumnya, bangsa Israel dijajah 8 tahun oleh musuh. Musuh dari atas, ini musuh dari bawah. 8 tahun. Setelah dikasih kelonggaran sama Tuhan, lupa sama Tuhannya. Ronde 2 bukan 8, 18 tahun. Tahukah, kutuk itu juga multiplikasi. Jangan pernah kita itu memberi ruang pada iblis bekerja atau membuka celah. Episode sebelumnya, sebelum Otniel bebaskan, itu 8 tahun saja, sekarang 18 tahun. Kalau 8 tahun mereka masih lupa, Tuhan kasih 18, dosis itu bertambah. Jikalau tongkat tidak bisa berbicara, terpaksa Tuhan harus bicara dengan gada. Tuhan tuh gak main hukum, kecuali kalau memang diperlukan. Ada orang-orang Kristen yang ditegur lewat khotbah udah gak bisa, udah gak mempan. Diomongi saudara seiman gak mau. Diomongi papa mamanya juga nggak mendengarkan. Suami istri juga sama. Istrinya udah bicara koar-koar itu, istrinya Pilatus, nggak didengarkan. Oleh karena orang ini, aku tersiksa tadi malam dalam mimpi. Jangan kau yang adili, kasih governor, kasih orang Yahudi, kembalikan aja ke imam-imam kepala. Pilatus peduli amat, hakimi Yesus Kristus dan menjatuhkan hukuman mati meskipun cuci tangan, dia nggak bisa cuci dosa. Kalau dia dengarkan istrinya, Pilatus mungkin menjadi salah satu perwira yang terima Yesus nanti, siapa tahu.
salah satu pejabat maksudnya. Dia malah justru melakukan dosa yang kekal, menyerahkan anak Allah kong kali kong sama Yudas. If you would listen to your wife. Laki-laki kadang-kadang susah untuk mendengarkan istri. Lu tahu apa? Karena pria itu punya mahkota. Mahkota itu sejak Adam jatuh berubah jadi ego. Mendengarkan istrimu tidak akan menghancurkan egomu. Tidak akan. Makanya itu suami istri harus bangun kerohanian supaya istrinya juga jangan toksik dan meracuni. Kerohanian suami istri waktu dibangun dalam mesbah keluarga itu adalah bentuk pertolongan Tuhan sebelum tiba masalah. Berbahagialah Anda yang membangun kemitraan, bukan dengan bisnismen. Sebelum itu dalam rumah tanggamu sendiri. Kalau Anda membangun kemitraan dengan pasangan Anda yang beruntung nanti. Karena orang yang membangun kerohaniannya bersama, rohani suami dan istri itu beda. Tahukah Anda? Kalau sama, Tuhan yang rugi meskipun mereka dua menjadi satu. Tapi rohani mereka sendiri-sendiri meskipun membangunnya bersama-sama dalam mesbah keluarga. Mengapa? Karena di dalam dunia Allah, kalau suami istri kompak dalam Tuhan, mereka tidak akan pernah kompak dalam dosa seperti Ananias dan Safira. Dengarkan istri. Istri juga dengarkan suami. Ada orang nggak mempan diberitahukan. Ada orang Kristen yang sudah kapalan hatinya. Dikasih khotbah juga nggak bisa. Jadi yang seperti itu gimana? Kalau dikasih dosisnya 8 gram nggak mempan, ya terpaksa 18 gram lah. Minum obat 8 miligram nggak sanggup. Kenapa? Ada orang yang selalu minum obat tidur kan? Kalau karena saya nggak jarang-jarang, kecuali kalau long haul flight atau kalau terbang yang jarak jauh antar benua begitu, supaya saya tidur, istirahat, bangun langsung aktivitas setelah saya mendarat, supaya saya tidur nyenyak. Saya dikasih sedikit aja minum obat batuk gitu aja langsung teler. Tapi orang yang sudah tiap hari tiap malam kecanduan, kasih yang minum obat batuk gitu nggak mempan lah, jadi manisan. Ada orang yang nggak mempan hukuman Tuhan sih. Jangan sampai nggak mempannya itu sampai mau. Baru ngerti, baru sadar. Upah dosa ialah maut. Saya mau sama Tuhan itu generik hati. Sampai forever kapanpun Tuhan cuman sedikit melirik ke saya aja saya ngerti. Saya nggak usah pakai pukul-pukulan. Saya paham. Saya mau jadi anak Tuhan yang baik. Saya harap di sini juga Tuhan tidak perlu bicara lewat hukuman. Tapi supaya Tuhan bicara lewat firman, Anda sudah mendengarkan. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lanjut lagi ya. Ayat yang ke-15 sekarang. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab. Saya mau jelaskan ayat 15. Setelah 8 gram gak mempan, 18 gram akhirnya mempan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan seorang yang sama sekali mereka tidak duga. Namanya Ehud anak Gera. Papanya namanya Gera. Anak Ehud ini seorang Benyamin. Benyamin dari 12 suku Israel, anak Yakub, putranya. Benyamin adalah si bungsu. Makanya pertolongan Tuhan itu nggak masuk akal. Kenapa Tuhan pakai suku yang paling kecil? Pada zaman hakim-hakim, tahu nggak jumlah mereka satu suku ini hanya sisa 600 pria. Ini adalah suku yang lemah. Coba bayangkan, misalkan sebenarnya berapa orang sih di Indonesia ini suku Sunda? Pasti jutaan. Suku Batak, wah, apalagi yang udah tersebar di mana-mana, apalagi di daerah Sumatera, wah banyak. Suku Dayak, banyak. Suku Tionghoa juga orang Indonesia, berapa banyak? Suku Jawa, wah jangan ngomong lagi, populasi Indonesia. Lah kalau suku Benyamin itu cuma 600 orang, masa mungkin sih keluar seorang Messi, pemain sepak bola, atau LeBron James? Mau tahu kenapa Indonesia dalam berbagai bidang itu berkuasa? Karena populasi kita itu hampir 300 juta. Dibanding dengan negara tetangga, misalnya negara mana? Malaysia, Brunei Darussalam, jauhlah populasinya. Dengan banyaknya populasi, banyak pilihan. Kenapa Tuhan tidak pilih suku Yehuda? Yehuda besar saudara, atau Efraim sebelah utara, Manase. Itu
Itu suku yang besar di utara, Yehuda di selatan. Kenapa? Pilih Benyamin, pilihannya nggak banyak. Kenapa Eropa banyak pemain sepak bola? Indonesia juga. Tapi kan di sana betul-betul dimodalin. Tapi juga semua orang main bola di sana dan seluruh Eropa liganya, makanya banyak orang, banyak bintang dari situ, ya kan? Kenapa pilih seorang hero dari satu suku yang hampir punah? Jangan pernah kita menganggap abundance is our help. Jangan kita mengira kita punya sesuatu itu banyak, otomatis pertolongan Tuhan dari situ. Entah itu uang, kayak koneksi, kepandaian, whatever. Kadang-kadang Tuhan pakai sesuatu yang gak akan mati. Sesuatu yang kita remehkan. Belum lagi seorang Benyamin ini, dia bertangan kidal. Lucu nggak? Tahu nggak? Kata Benyamin di situ, kata Benjamin itu artinya apa? Artinya the right hand of God. Kata Benyamin artinya tangan kanan Tuhan. Nah, kok Tuhan pilih tangan kiri? Ironis kan? Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan yang ajaib itu seringkali tidak terduga. Kadang-kadang justru nanti datangnya dari sesuatu atau seseorang yang Anda remehkan. Makanya kita sampai kapanpun kita hidup, tidak boleh hanya mau main atas. Belajar untuk mengorangkan semua orang. Belajar untuk memperlakukan setiap orang dengan penghargaan. Tidak boleh kita mentang-mentang di atas itu. Kita tetap harus menghargai orang itu satu persatu. Apapun profesinya, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, suku, bahasa, bangsa. Jangan menilai orang dari pakaiannya. Jangan menilai orang dari kendaraannya, dari harta miliknya. Learn to honor people. Karena Anda tidak akan pernah tahu kapan seorang Benyamin justru yang menolong, dan kapan seorang Benyamin justru yang sanggup membunuh. Itu Goliat sekarang belajar udah telat, dia udah mati di kuburan. Dia lihat lain kali Goliat kalau bisa hidup lagi, lu jangan lawan sinyo-sinyo kecil ya. Anak kecil tahu apa? Mungkin Goliat berkata gitu. Jangan kira hai Goliat yang bisa membunuhmu itu satu tipe itu. Dia sudah punya prototipenya, sudah punya stereotipenya. Ya segini nih, makanya Goliat datang dan berkata, hahaha, kau kira aku anjing? Wah, si Daud tidak pakai apa-apa, cuma bawa slingshot saja dan 5 kerikil taruh di situ. Anak kecil. Dia berkata, anak kecil, kamu bisa apa? Kalau Goliat bisa hidup hari ini, dia akan memperingatkan kita, jangan remehkan anak-anak. Yesus benar. Oh, siapa menyambut anak kecil ini, aku akan berkati dia, berkati bisnisnya, berkati hidupnya, berkati apapun yang dia kerjakan. Jangan remehkan. Anak kecil, lu tahu apa? Dia nggak sadar bahwa seorang Benyamin, bukan Benyamin sih, seorang Daud yang membunuh Goliat. Saya yakin kalau Goliat hidup sekarang, dia akan lihat anak kecil, dia ketakutan, dia langsung pasang tameng-tamengnya. Tapi kenapa hari ini masih banyak orang yang meremehkan orang-orang biasa? Mengapa banyak orang meremehkan anak-anak muda? Mengapa masih banyak orang meremehkan anak-anak kecil? Mengapa banyak orang masih meremehkan pengusaha kecil, pekerja-pekerja kecil? Kenapa masih ada orang yang meremehkan? Kenapa kita tidak belajar dari Goliat? Seorang Benyamin bisa membunuh. Seorang Benyamin juga bisa menolong. Jangan main atas. Sama semua orang itu harus rata, menghormati dan menghargai. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord ya. Dan kita baca lagi selanjutnya ayat yang ke-16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata 2 yang panjangnya hampir sehasta. Cukup panjang itu. Disandangkannya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Raja Eglon, pada paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Oke, ayat 16 dan 17 saya jelaskan. Jadi Ehud ini tangan kidal. Katakan tangan kidal Bapak Ibu Saudara. Coba katakan tangan kidal supaya semua ingat. Oke ya. Jadi dia itu tidak masuk perhitungan ini.
Hitung lagi nggak masuk. Hitung lagi nggak masuk. Lihat ya, suksesnya orang yang dari Tuhan ya. Anda hitung semua rumusnya nggak masuk. Coba itu, kalau Tuhan yang buka pintu, Anda hitung semua. Anda bisa pakai, kita bisa pakai otak kita dan kita harus memakai akal budi kita. Tapi apa yang dari Tuhan datangnya itu rumusnya susah. Hitung nggak masuk. Dan coba ditiru-tiru metodenya juga nggak akan mempan. Anda bisa tiru semuanya, everything, semua sudah jiplak. Nggak akan dapat keberhasilan yang sama. Anehnya itu gitu. Itulah sebabnya saya itu taruh percaya pada hidup doa. Karena ada banyak hal yang keluar dari perhitungan saya. Makanya saya nggak berani menempuh hari tanpa berdoa dulu dan menyembah di bawah kaki Yesus. Saya nggak berani bersandar pada pengertian sendiri tapi pada firman. Hitungannya itu nggak masuk soalnya. Nah, kalau Anda lihat sekarang ini ada sesuatu yang saya coba jelaskan makna rohaninya indah. Si kidal ini namanya si Ehud buat pedangnya panjang. Panjangnya hampir sehasta, disandang di bawah pakaiannya. Kenapa dia buat pedang panjang? Aku seorang kapiten gitu. Kalau saya kecilnya dulu selalu nyanyi itu, nggak tahu anak kecil sekarang nggak tahu. Mempunyai pedang panjang bila berjalan brok, aku seorang kapiten. Itu lagu yang gak ada maksudnya. Kenapa Ehud membuat pedang panjang? Karena dia riset dulu. Jangan semua kita itu harapkan mujizat. Kita juga harus lakukan bagian kita, sekalipun tidak masuk perhitungan, tidak masuk hitungan kita, pertolongan Tuhan yang ajaib dan tak terduga. Namun tetaplah lakukan due diligence, lakukan bagianmu sendiri. Dia tahu si Eglon ini gemuk. Gemuknya itu gemuk besar. Orang Moab itu gede-gede. Di daerah-daerah Timur Tengah dulu itu banyak raksasa kayak Goliat itu nggak hanya Goliat saja. Kalau Anda baca di Alkitab ada beberapa. Orang enak itu. Orang enak yang ada di tanah perjanjian. Itu orang besar-besar. Dan ini bukan cuma tinggi, tapi juga tebal. Nah, dia buat pedang hampir sehasta karena tubuhnya gemuk. Memang ini zaman perang. Ini pedang untuk menusuk. Jelek. Kalau itu pedangnya cuma kecil, dia pendarahan iya, tapi hanya permukaan. Dan dia buat pedang itu sesuai dengan kebutuhan. Mujizat itu dari Tuhan. Tapi belajar untuk tanggung jawab dengan apa yang Anda butuhkan. Lakukan persiapan. Jangan kita berkata, aku percaya akan turun hujan. Kalau percaya bawa payung dari rumah. Dan kalau Anda perginya satu keluarga berlima, jangan bawa satu aja payung, kecuali payung untuk jual botol minuman itu mungkin yang gede. Ada tulisan Coca-Cola, teh botol atau apa. Tapi kalau Anda berlima ya bawa minimal 3. Papa mama 1, anak-anak. Jangan bilang kita percaya hujan akan turun kalau kita tidak ada persiapan. Kalau ada orang berkata, pakai aku ke mancanegara, ke bangsa-bangsa, ya belajar bahasa. Keluar dari zona nyaman. Belajar Inggris kayak, belajar Chinese kayak, belajar bahasa apa-apa. Jangan belajar itu berdasarkan drama Korea, kecuali kalau memang Anda punya bisnis mau kembang ke sana atau memang mau pelayanan ke situ. Kalau cuma belajar bahasa Korea karena suka drama Korea, ujungnya Anda hanya ngefans, nggak berguna. Berguna sih kalau untuk pesan makanan di restoran. Pastikan pedangmu itu tepat guna. Ini menusuk nggak ke Eglon, nanti itu Tuhan. Pokoknya aku siapkan dari rumah, ini cukup untuk menembus, sorry ini memang agak sedikit kejam karena ini zaman perang. Ini cukup untuk menembus badannya yang tebal itu sampai ke dinding jantungnya. Ini bisa masuk. Pastikan Anda mempersiapkan diri. Aku mau mengembang tokonya dan sebagainya. Kalau gitu pastikan sistemnya jalan. Pastikan sistemnya jalan. Apa yang Anda perlu perbaiki mungkin? Servisnya, IT-nya, saya nggak tahu bidang apa. Pastikan semua itu ada fondasinya. Nanti berkembang ke kiri kanan atau tidak itu sesuai dengan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pedangnya Ehud sesuai kebutuhan dan dia persiapkan. Dan dia taruh di pangkal paha kanan. Kalau ditaruh di pangkal paha kiri sebelah sini, jadi itu pedang panjang ditaruh di sini. Ya mungkin sastra itu berapa ya?
Sini. Nanti kalau dia keluarkan, kelihatan. Dia taruh di sebelah kanan supaya keluarnya cepat. Sangat, itu nggak perlu tanya Tuhan. Harus pakai common sense. Jangan hanya minta hikmat Allah, pakai dulu hikmat yang Tuhan sudah percayakan ke kita sehari-hari lewat pengalaman. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri ya, tapi janganlah biarkan hikmat kita itu pengangguran. Itu pun dari Tuhan, sebab semua hikmat pengetahuan itu dari Roh Kudus. Asal permulaan hikmat kita adalah takut akan Allah, semua common sense pengetahuan itu gunakan, itu dari Tuhan, itu berkat. Saya dulu waktu melihat polisian dulu zaman saya waktu kecil, saya suka pakai kostum-kostuman, lalu saya suka pilih kostum polisi tentara. Dari kecilnya dulu kan saya suka yang gitu ya. Tembaknya itu tembak-tembakan sih, kan ditaruh di sebelah sini ya. Gini loh tembaknya itu gini. Wah, namanya anak kecil nggak praktis. Lalu waktu suatu hari saya pergi ke Hong Kong atau kemana, ini ada orang-orang Hong Kong yang tahu di sini. Tembaknya itu dibalik, di sebelah kiri, terus gini. Gini, sorry gini. Sebelah kanan biasanya kan, ini taruh sebelah kiri seperti ini. Nah, saya bilang kenapa tembaknya begini? Setahu saya tembakan begitu. Gini ya. Kok bingung sih saya ya. Siapa bawa tembak? Pinjam. Pistol. Pistolnya kan begini ya, ini ya. Gini kan, wah anak kecil wah, mau tembak keluarin dari sini. Ya, gagah ya. Tapi dalam kenyataan lebih pintar taruh di sini. Bukan begini, begitu. Ngambilnya cepet. You use your common sense. Common sense dalam pernikahan apa? Kita mau didoakan untuk mujizat, dipulihkan dengan urapan, ditumpangi tangan oleh pendeta dan hamba Tuhan. Kalau kita terus dikit-dikit berantem sebut cerai, use the common sense. How could your marriage be stronger? Kita harus pakai common sense. Bagaimana mungkin pernikahannya jadi kuat kalau cerai adalah bahasa sehari-hari? Itu harus berhenti dulu. Karena mujizat dari Tuhan tidak menggantikan tanggung jawab kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Letakkan pedangmu, senjatamu di tempat yang paling gampang untuk diambil dan untuk digunakan. Alkitab tidak pernah jauh dari saya. Alkitab selalu saya taruh. Kalau di dalam HP saya, Alkitab selalu saya taruh di halaman yang depan. Sebelum yang di window yang lainnya bisa di swipe kiri kanan. Dia paling depan. Saya taruh di sana. Alkitab saya juga selalu ada di meja saya, bukan sebagai jimat, keramat, tapi itu saya buka setiap saat kalau saya membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, taruhlah yang namanya senjata pilihanmu itu selalu di depan mata, di tempat yang paling gampang untuk Anda raih dan gunakan. Amin Bapak Ibu. Yang ada di samping saya, tempat tidur saya, atau paling tidak tempat pertama yang saya datangi setelah saya bangun dari tidur, selalu my Bible. Not my HP. HP saya nggak taruh di sebelah kepala saya, kata orang nggak sehat. Tapi Alkitab selalu ada di sorokan sebelahku. Apa yang merupakan senjata pilihanmu, taruh di dekatmu. Taruh di pangkal paha kananmu. Jikalau Anda kidal. Kalau Anda tangan kanan, taruh di pangkal paha sebelah kiri. Ambilnya gampang. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu suatu hikmat dari Tuhan. Pertolongan Tuhan dari tempat tak terduga. Tapi kalau Anda mau mendapatkan pertolongan Tuhan yang siap sedia, taruhlah di tempat yang terduga. Mujizat dari Tuhan, hikmat tanggung jawab Anda. Kita lihat ayat 18. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Di ayat 18, Ehud perginya nggak sendirian. Dia bawa pedang, tapi dia disimpan di dalam. Disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Ehud tidak menyerahkan pedang kepada orang-orang yang temani dia. Pedang dia sandang, pedang dia sembunyikan. Disuruh pembawa upeti itu pulang. Ada beberapa pembantu yang ikut sama Ehud. Mereka membawa upeti kepada raja. Upeti. Karena Ehud tahu untuk menghadap Eglon, dia harus membawa upeti.
Dia bawa upeti kepada Raja Moab. Dan orang-orang yang membawa upeti yang membantu dia ini, dia suruh pulang. Kenapa dia suruh pulang? Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh membocorkan apa yang tidak perlu kita bagikan. Hati-hati hari-hari ini, barang yang mahal itu namanya informasi atau rahasia. Ehud tidak beritahu, "Hey guys, lihat pedangku di sini ya, pedangku di sini." Siapa tahu dia dikhianati. Bukan berarti tidak percaya sama orang, tidak perlu banyak berbicara. Apapun yang Anda hendak lakukan kalau itu dari Tuhan, cukup Anda itu melakukannya. Dia tidak cerita ke kiri dan kanan. Salah satu penghalang mengapa Tuhan sekalipun ingin menolong seseorang, tapi orang itu selalu dikalahkan adalah karena orang itu seringkali membocorkan rahasia Tuhan dalam kehidupannya. Disuruh pulang pembawa upeti, aku bawa sendiri. Jauh lebih aman. Lalu Ehud datang kepada raja dan dia berkata, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja." Maka semua orang yang pergi berdiri di depannya itu pergi keluar. Ayat 20. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Ehud berkata sama raja, "Ada firman yang kubawa untuk tuanku." Padahal Ehud membawa pedang. Apakah Ehud berbohong? Apakah dia berdusta putih? Orang Kristen juga tidak boleh berdusta putih. Siapa bilang dusta putih dibenarkan oleh Tuhan? Tuhan mengajari kita selalu ada cara lain selain berbohong. Satu hal yang jangan dilestarikan di dalam pelayanan, dalam gereja maupun di dalam keluarga kita adalah suka berbohong. Tuhan itu ajari kita untuk cerdik seperti ular. Tapi kita harus terus tulus seperti merpati. Daripada kalau ada orang telepon, misalnya dahulu kala zaman telepon rumah, "Mama ada nggak?" Kita berkata, "Mama nggak ada." Gara-gara mama berkata, nggak ada. Kalau mama berdosa, ya nanti beritahu mama baik-baik. Mungkin mama yang nggak sengaja, kurang kreatif mungkin memikirkan alasannya. Tapi Anda sebagai anak Tuhan yang sudah dilatih di dalam gerejanya, Anda punya cara lain daripada "Mama nggak ada." Ikut-ikut, mendingan bilang, "Apa ada pesan yang bisa saya tuliskan?" "Loh, Mama di mana? Mama di mana?" "Mama berhalangan untuk menerima telepon." "Bukan Mama nggak ada, Mama di sebelah, tapi menghalangi saya terima telepon, jadi berhalang." Ada pesan nggak? Can I write down a message? Bisa begitu. Selalu ada jalan lain kok selain bohong. Kalau kita cerdik. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tidak boleh gampang berdusta. Bukan tidak boleh gampang, jangan sama sekali. Nanti anak kita lihat. Mau masuk ke theme park atau masuk ke taman hiburan. Anaknya usia berapa? Di depan anaknya masih di bawah umur, misalnya masih umur 10. Ini untuk umur 12. Baru ulang tahun tadi pagi. Itu anak boleh masuk. Bagus sih roller coaster, ya kan? Tapi anak itu rusak mentalnya. Oh gitu caranya. Gitu. Suatu hari giliran anak, jam 11:30 belum pulang, kemana? Oh iya, pelayanan. Padahal dugem sama teman. Guru kencing berdiri, murid kencing sembarangan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, don't lie. But this is not a lie. Ehud berkata, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Ehud membawa kematian, death. Pedang itulah firman. Ini sebuah peringatan untuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah tidak mempan lagi dikandani oleh Tuhan. Sometimes, bukan selalu. Ini bukan ancaman. God can use death to teach us something. Allah bisa memakai kematian. Kematian juga adalah suatu wujud firman Tuhan. Kadang-kadang kematianlah yang menyadarkan seseorang. Kadang-kadang Tuhan berbicara kalau terpaksa hanya lewat kematianlah mata manusia satu rum pun bisa dicelikan. Tapi menurut saya sih, kalau Eglon memilih firman kan lebih baik daripada memilih pedang Tuhan. Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Dari sini orang Kristen kalah sama seorang Raja Moab. Waktu mendengarkan firman Tuhan, Eglon langsung bangun dari tempat duduknya.
Tetapi kalau di dalam gereja seringkali firman Tuhan diberitakan, jemaat baru masuk ke dalam ruang ibadah. Perbedaannya di sana. Mesti hati-hati Bapak Ibu, harus hati-hati. Jangan sampai kita disalib sama orang-orang yang tidak percaya. Hargai firman Tuhan. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Tapi di sini kerinduan Eglon itu bukanlah kerinduan yang murni. Eglon adalah seorang raja yang terbuka untuk agama apa saja. Ini seorang konglomerat misalnya, atau seorang yang berkuasa, yang sangat suka Nabi. Anda perhatikan nggak? Ada orang yang nggak suka ke gereja, nggak suka dengar khotbah, tapi suka dinubuatkan. Dan dia bahkan akan mencari nabi-nabi atau siapa yang bisa diundang kanan kiri untuk datang ke rumahnya. Loh, itu nggak salah. Karena Tuhan juga pakai cara yang sama, misalnya Elia, Elisa itu kepada janda Sarfat segalanya. Kadang-kadang Tuhan itu utus gojeknya itu sampai ke depan pintu rumah seseorang, bukan gereja atau pertemuan bersama. Tapi ada orang yang sukanya hanya itu. Dia suka booking hamba-hamba Tuhan. Cuman bawa datang suruh ngomong sesuatu di persekutuannya, suruh ngomong sesuatu, ya kan persekutuannya dia tentu akan senang. Kenapa? Karena persekutuannya itu di dalam kelola, dalam kendalinya. Kalau gereja tidak dalam kendalinya. Jadi dia panggil, nubuat. Eglon juga gitu, tetap mati itu. Teman-teman, karena bukan pada mendengar nubuatan. Karena Eglon juga terbuka untuk nabi, terbuka untuk dukun, terbuka untuk orang pintar, dia terbuka untuk apa saja. Dia itu suka firman yang sensasional. Dia suka sesuatu yang bunyinya demikian, firman Tuhan. Dia nggak suka pengajaran, itu Eglon. Nah justru itulah kejatuhannya. Dia, apakah bisa kita itu berkenan pada Tuhan dengan cara demikian? Dia sekalipun menunjukkan hormat pada firman, dia tetap mati karena firman itu. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Just because, hanya karena kita punya selera untuk nubuatan, bukan berarti ada Allah di dalam kehidupan. Jangan bergantung nubuatan. Nubuatan itu ada tempatnya. Bergantunglah pada hubungan yang reguler dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bergantunglah pada pengajaran firman. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Udah panjang pun mata pedangnya masuk. Kayaknya dia kalkulasinya agak luput, si Ehud. Raja bulan terakhir ini gemuk 10 kilo lagi. Dindingnya lebih tebal, jadi sampai mata pedang itu masuk ke dalam perut raja. Sebab itu, dan lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja Ehud keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan. Saya singkat saja, saya jelaskan ayat 24, bahwa kalau Tuhan menolong kita, waktu terasa begitu lambat. Aneh ya, saya ajak Anda mikir sedikit ya. Anda memikir begini ya. Ini Ehud baru keluar, dia baru bunuh musuh. Datanglah hamba-hamba raja melihat, mereka malah lambat. Mereka punya pikiran sendiri. Mungkin raja lagi buang air nih, kita tunggu saja. Sesuatu yang mendebar-debarkan, tapi bisa terjadinya begitu lambat. Ternyata teknologi slow-mo atau slow motion itu sebelum ada di HP kita, Tuhan sudah punya dari zaman purbakala. Sadarkah Anda, hidup kita tidak bergantung 24 jam sehari atau 80 tahun, kalau kita bisa hidup selama itu, atau 90? Tuhan itu berkuasa untuk slow motion-kan waktu. Kalau kita berjalan di sisi Tuhan, Allah di pihak kita, waktu itu seperti slow motion. Mungkin ada orang di sini yang sudah divonis tidak bisa hidup lebih lama. Janganlah Anda tawar hati. Tentu kita bisa minta mujizat Allah. Tapi jikalau mujizat belum datang, don't worry. Your 2 years, 2 tahunmu bisa melebihi 20 tahun orang di sebelahmu. Kalau Tuhan slow-mo waktumu. Si Ehud ini perlu waktu yang sangat singkat untuk langsung membunuh, langsung cabut. Tapi kalau Anda lihat, semua berjalan begitu lambat. Dia keluarnya pun bisa nyantai rasanya. Raja lagi
buang air, sorry ya, number 2 jangan diganggu. Dia jalan. Kok bisa tenang ya? Kita itu bukan hanya hidup dalam kronos. Kronos itu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, detik, menitnya. Kita itu hidup dalam kairos. Saya minta sama Roh Kudus setiap hari, jangan izinkan hari ini berlalu cuma TikTok waktu. Bahwa aku masuk dalam waktu ilahimu. Kalau Anda lihat keluarga ya, mungkin waktu tidak banyak, tetapi kalau mereka dalam Tuhan, lihat ya, manisnya keluarga itu. 2 bulan aja keluarga itu menghasilkan buah roh lebih daripada keluarga lain yang punya segalanya. Daripada orang muda, kalau Anda lihat 20 tahun sia-siakan hidup, hilang seperti uap. Anda menoleh ke belakang, kemana tuh pergi semua waktuku? Tuhan tidak slow-mo dirimu, Tuhan percepat kesia-siaan. Dihabiskan begitu aja. Bapak, Ibu, Saudara, don't worry. Karena itu kalau saya doa, misalkan ulang tahun, saya tidak berdoa untuk panjang umur saja. Saya minta untuk hidup yang melimpah, bukan harta, tetapi rencana Allah. Listen Bapak Ibu, kalau Tuhan besertamu, Dia ada di pihakmu. Ketika Anda melakukan kehendak Allah, Tuhan akan membuat itu begitu rupa, begitu lambat, sehingga Anda tidak perlu mengatakan, aku tidak bisa melakukan ini, atau aku tidak punya waktu. Selalu ada waktu. Lihat Simpson nanti di ibadah terakhir, dia bangkit dan Tuhan langsung pulihkan. Dalam sekejap 3.000 raja-raja Filistin mati semuanya. When God is on your side, you don't need time, you only need God. Tidak butuh waktu, hanya butuh Tuhan. Jangan pernah ada di sini yang berkata, aku ini sudah bekerja sekian 10 tahun, habis sudah semuanya. Saya beritahu, bulan depan bisa menjadi honeymoonmu dengan Tuhan. Kalau Anda bangkit hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Anda dalam masalah tidak keluar-keluar seperti ibadah pagi tadi saya sampaikan, kenapa masalah berlama-lama? Dalam Tuhan, masalahmu bisa terasa hanya sehari. Kesusahan sehari hanya untuk sehari saja. Sebab Tuhan percepat. Kita dalam masalah. Sudah 8 tahun ini saya dalam masalah. Masalah yang sama ini belum keluar-keluar. Tetapi kok bisa ya? Berlalu begitu dan waktu terasa cepat sekali. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tolong seseorang kadang-kadang, pertolongannya itu tidak dalam rupa langsung berubah keadaan. Pertolongan Tuhan itu kadang-kadang dalam wujud ketabahan bagi orang yang sedang mengalami permasalahan. Dan pertolongan Tuhan juga bagi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan itu kasih waktu yang cukup untuk dia itu melakukannya. Padahal serasa hidupnya sudah dihimpit kiri kanan, tapi dia tetap bisa. Aneh orang yang dihimpit hutang pergi ke tokonya, masih bisa bersyukur dan dia bisa layani customernya satu persatu. Waktu kita pikirkan lagi nggak masuk dalam kalkulasi dan hitungan. Akhir bulan itu waktu dihitung semuanya masuk klop semuanya, itu nggak masuk akal. Itu Tuhan. God is in your timing. Allah berada di dalam waktumu. Saya ajak Anda untuk melihat tidak seperti hitam dan putih. Kalau ditolong Tuhan pasti mengalami mujizat. Saya percaya mujizat. Album pertama yang saya nyanyikan waktu di Taiwan dengan orang-orang Taiwan adalah I Believe in Miracles. Statement saya pertama dalam nyanyian waktu saya nyanyi dalam sebuah album adalah I believe in miracles. Jangan salah paham, saya sangat percaya mujizat boleh terjadi. Tapi saya ingin Anda untuk mengubah perspektif Anda. Jikalau mujizat belum terjadi, don't worry, be happy. So long selama Allah beserta denganmu. Ehud bisa dengan nyantainya melakukan kehendak Tuhan yang sangat bahaya. Begitu lambatnya dia keluar perlahan-lahan. Lalu harusnya yang panik kan Abdi Raja dan kerajaan Moab. Mereka dibuat Tuhan begitu lengah. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, kalau Tuhan menolongmu ya, musuhmu akan bingung sendiri. Jangan bingung dengan pencitraan diri. Gak usah boro-boro Anda itu menjelaskan segala sesuatu, pembelaan, membalas apalagi, gak usah. When God is not on your side, Anda akan bingung. Apapun yang Anda pikirkan selalu gak klop tepat. Memang raja bisa buang air, tapi ya memang bukan saat itu dia buang air. Kapan dia buang air? Kapan dia nggak buang air? Bingung sendiri itu abdi raja atau stafnya. Kalau Tuhan nggak beserta, pikiran Anda nggak akan tepat waktu. Kalau Tuhan nggak beserta, makanya itu kalau Tuhan membelamu, siapa yang bisa melawanmu? Nggak akan tepat waktu. Dan orang-orang ini bisa seperti dibutakan sama Tuhan. Terjadi miskomunikasi yang luar biasa. Mau tahu kenapa terjadi pembunuhan Raja Moab? Karena Raja Moab si Eglon itu menyuruh stafnya itu pergi. Bisa terjadi miskomunikasi. You do not need, Anda tidak perlu membalas musuhmu. Sebab kalau Tuhan besertamu, musuhmu akan saling
membunuh. Mereka tidak akan bisa kompak untuk melawanmu. Karena kalau Allah di pihak kita, musuh bingung sendiri. Tugasmu dan tugasku hanya berharap pada Tuhan. Karena kalau Tuhan menolong itu selalu ajaib. Kalau Tuhan menolong itu selalu dari tempat yang tidak terduga. Layani Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau selalu menolong kami dengan cara yang tidak terduga. Kami percaya ya Tuhan Yesus, seperti Ehud ya Tuhan, pertolongan Tuhan itu ajaib, tidak terduga. Kami bertobat dari cara berpikir kami yang salah. Bagi kami yang kerap kali, sering kali kami itu kecewa kalau tidak ditolong Tuhan segera. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan tidak sedangkal pikiran manusia. Ketika kami kira bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa, ternyata di sebelah situ Tuhan mengacaukan musuhku. Baik itu di dalam dunia bisnis Tuhan, maupun di dalam masyarakat, apapun yang kami kerjakan, asal Tuhan di pihak kita, aku tidak takut pada manusia. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu Kau akan tunjukkan dengan cara yang ajaib bagi jemaat GMS yang belajar untuk taat, yang belajar untuk setia ya Tuhan Yesus. Ajari kami seperti Ehud ya Tuhan Yesus. Ajari kami ya Tuhan untuk berserah bersandar pada Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, setiap jemaat dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam profesi dan juga dalam rumah tangga mereka, supaya kami Kau bawa masuk dalam kairos atau masuk dalam waktu ilahi. Kami tidak mau hidup dalam timing kami. Kami mau hidup dalam timing-Mu. Hamba berdoa bersyafaat sebagai gembala yang berjaga atas jiwa. Posisi pengembalaan adalah posisi menara untuk bisa menjaga jiwa-jiwa yang dipercayakannya. Aku berdoa untuk jemaat ini bukan hanya yang kebaktian doa. Semua jemaat GMS yang hamba-Mu gembalakan, yang Kau titipkan kepada kami. Hamba berdoa supaya kami selalu ditemukan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat untuk tujuan yang tepat. Jangan izinkan kami maupun anak-anak kami ditemukan di waktu yang salah, di saat yang tidak benar pula, ketemu dengan orang yang salah untuk tujuan yang salah. Hamba berdoa Engkau membawa kami masuk ke dalam waktu ilahi-Mu. Tuntun langkah setiap kaki kami ya Tuhan. Dan jika Engkau izinkan ada sebuah permasalahan yang mengetuk pintu kami tengking tidak pergi. Beri kami ketabahan untuk menghadapi, dan ajari kami wisuda dalam problema, supaya kami nanti keluar menjadi lebih dari pemenang. Kami tidak akan izinkan masalah yang menekan kami membuat kami depresi, membuat kami tertekan, membuat kami kehilangan sukacita, membuat kami bunuh diri, membuat kami bahkan kesurupan ya Tuhan, membuat kami kepahitan. Kami tidak mau mengizinkan itu, karena roh di dalam diri kami lebih besar. Hamba bersyafaat Tuhan, sebelum altar call atau apa, hamba-hambamu ini dulu yang berdoa untuk jemaatnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, lindungi ya Tuhan Yesus jemaat GMS ya Tuhan dalam keseharian mereka. Lindungi di dalam nama Yesus. Hamba angkat tongkat, angkat gada pengembalaan ini dalam sebuah korban pelayanan penyahutan ke dalam tahta Tuhan. Hamba minta satu persatu Engkau yang kenal domba-domba-Mu ini. Hamba berdoa dengan otoritas, protect these church members in Jesus name, di dalam nama Yesus. Haleluya. Hati saya tergerak untuk mengundang orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Kalau Anda tahu hari ini Anda menanti-nantikan pertolongan Tuhan, sekalipun Anda sudah dilengkapi dengan firman dan pengetahuan yang benar, oh begitu perspektif Roh Kudus dalam masalahku, tapi Anda juga perlu didoakan secara sengaja. Ada kuasa dalam doa. Doa orang benar, bila dengan yakin apalagi bersamaan didoakan dalam kata sepakat, sangat besar kuasanya. Altar ini bukan untuk show off. Altar di depan ini adalah untuk orang-orang yang mau berjalan di atas air. Bukan kebetulan juga untuk ada di sini seperti seolah-olah berjalan di atas air, di atas karpet ini. Kami ingin membuat satu pernyataan bahwa setiap orang yang di altar ini didoakan, mereka akan beriman untuk berjalan di atas air kemustahilan dengan Tuhan. Kalau itu Anda, maju saja ke depan, kami akan mendoakan Anda. Dan kita percaya terjadi percepatan dari Tuhan, terjadi terobosan Tuhan dari Tuhan, terjadi mujizat dari Roh Kudus. Maju ke depan, nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sayapku. Roh Kudus untuk orang-orang yang maju ke depan, ulurkan tanganmu, Ramaya Ramaya
beriman sebagai gereja Tuhan bersama-sama sepakat dengan setiap jemaat yang maju untuk didoakan. Terobosan yang dari Engkau pasti tiba, dan Engkau memberi mereka hati yang tabah untuk bisa menghadapi masalah sehari-hari. Pertolongan-Mu ajaib, sampai kapanpun Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap ajaib, Allahku heran. Pertolongan dari tempat tak terduga. Kau bicara kepada kaum Benyamin di zaman modern ini. Orang-orang yang merasa lemah akan menjadi kaum yang kuat. Bangsa, suku bangsa yang kecil akan menjadi kaum yang besar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan bawa rema ini pulang bersama dengan kami di hati. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih